Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Roni, di mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk pertemuan hari ini akan kita bahas masalah statistik dan tata cara pelaporan ketika terjadi kecelakaan kerja. Ya, kami doakan semoga semuanya yang berada dan mengikuti mata kuliah ini dalam kondisi sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Dan semoga saja orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai dalam kondisi sehat pula. Oke, kenapa tata cara pelaporan kerja perlu saya sampaikan ya di sini? Karena hal ini menyangkut masalah statistik ya. Nah, statistik ini digunakan untuk menganalisis, untuk memprediksi kecelakaan kerja di tahun-tahun berikutnya seperti apa, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang tepat ya, yang terukur. Oke, ya kenapa perlu ya pelaporan kecelakaan kerja itu terdokumentasi, terstandarisasi dengan baik. Ya alasannya adalah yang pertama agar kecelakaan kerja yang terjadi itu memiliki keseragaman dalam pelaporan. Ya, kalau seragam ya itu enak ya dianalisa ya. Jangan sampai misalkan perusahaan A ya formatnya seperti itu, ini perusahaan B itu lain lagi sehingga wah perlu kerja dua kali ya bagi instansi terkait dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja ya untuk menganalisis ya data kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya supaya bisa memiliki data kecelakaan kerja. Kemudian untuk memudahkan dan mengidentifikasi, ya, menganalisis kecelakaan kerja ya, supaya bisa menemukan penyebab utama kecelakaan sehingga bisa dipelajari dan menilai secara tepat. Ya, jangan sampai penyebab utama dari sebuah kecelakaan kerja itu tidak kita ketahui, ya. Tidak kita apa menjadi fokus, justru yang lain. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang berikutnya dengan adanya data kecelakaan kerja, ya bisa memberikan rekomendasi syarat perbaikan agar kecelakaan kerja yang serupa itu tidak terulang kembali. Ini sangat bermanfaat ya sekali lagi. Ya sehingga bisa diantisipasi kemungkinan-kemungkinan kecelakaan kerja, bagaimana cara pengendaliannya juga. Atau mengendalikan kerugian dari kecelakaan, ya, control of accident loss. Ya, tujuannya ya dari tata cara pelaporan ini adalah mempelajari jumlah kecelakaan kerja, jenis-jenis kecelakaan, tingkat keparahan atau bahasa lainnya adalah severity, kemudian adanya pembagian tingkat korban, ya, mesin atau peralatan penyebab korban seperti apa, proses kecelakaannya, jenis tingkah laku yang menyebabkan kecelakaan kerja, waktu dan tempat sering terjadinya kecelakaan kerja. Next. Nah, sebelumnya kita perlu tahu ya beberapa pengertian terkait dengan kecelakaan kerja, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah
suatu kejadian yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginkan dan tidak diduga, ya, yang dapat menimbulkan korban baik pada manusia, harta benda, ya, dan sebagainya. Atau kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kecelakaan kerja itu selalu menimbulkan kerugian HAM. Rugi bisa bersifat material, non-material, dan sebagainya. Nah, atau kita kalau secara garis besar, rugi ada dua. Rugi yang bersifat material dan non-material. Yang material berarti pada harta benda, perlengkapan, sarana prasarana, dan sebagainya. Kalau non-material, ya pada manusia, ya, kemudian image perusahaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penyakit akibat kerja. Ya. Apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diidap oleh tenaga kerja dan orang lain yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi misalkan ketika ada, ya, seorang pekerja, ya, ketika masuk pertama kali, ya, pada perusahaan tersebut pertama kali diterima itu kondisinya adalah sehat-sehat saja. Namun setelah sekian lama, ya, dia melakukan proses pekerjaan di perusahaan tersebut atau instansi tersebut, ternyata dia itu, ya, tidak lama lah, ya, langsung kena penyakit pernafasan, kena paru-paru. Nah, itu penyakitnya berarti adalah penyakit akibat kerja. Atau sebelumnya adalah sehat walafiat, tapi setelah dia ditempatkan di departemen X karena departemen X begitu mengandung bahan-bahan beracun, dia itu keracunan. Nah, ini berarti penyakit keracunannya tersebut adalah yang disebut dengan PAK, penyakit akibat kerja. Ada istilah lain adalah PAHK. PAHK adalah penyakit akibat hubungan kerja. Apa bedanya, ya? Kalau contoh yang tadi PAK adalah orang yang memang dalam kondisi normal, ya, tidak punya penyakit, kemudian setelah masuk perusahaan tersebut, ya, ada penyakit. Nah, itu disebut dengan PAK. Tapi kalau PAHK itu adalah misalkan begini, ketika saya normal masuk ke perusahaan tersebut bekerja, setelah sekian lama itu tidak ada permasalahan di kesehatan. Tapi ketika orang lain masuk di perusahaan yang sama dengan yang saya tempati, ya, misalnya saja, itu karena dia punya bawaan penyakit tertentu, belum kelihatan, ya, itu, ya, punya gejala, ya, itu ternyata setelah ditempatkan dengan posisi yang sama dengan saya, itu ternyata dia itu eh, terjadi sakit. Nah, maka peristiwa yang diterima oleh tadi orang lain tersebut adalah PAHK. Karena kalau saya itu dalam kondisi normal, ya, masuk sehat, kemudian setelah bekerja juga sehat, nah itu berarti tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tadi orang lain karena punya kecenderungan, ya, ya, itu berarti PHK, ya, penyakit akibat hubungan kerja, bukan PHK. Contohnya, itu kalau kita lihat sekarang, ya, yang meninggal akibat COVID-19, ya, sekali lagi kalau kita bicara zaman sekarang, ya, kebanyakan yang meninggal akibat akibat COVID-19 itu adalah bukan karena orang tersebut adalah dalam kondisi sehat atau fit. Kalau orang dalam kondisi sehat atau fit,
ini ya, biasanya ya kalau dia terkena COVID ya, itu biasanya bisa ditanggulangi ya, bisa sehat kembali. Tapi kalau orang yang sudah punya riwayat, misalkan dia hipertensi, penyakit jantung, ya paru-paru, kemudian dia kena COVID, itu biasanya nggak tertolong. Ya, jadi COVID itu bisa bagi orang yang tadi itu bisa disebut dengan PAHK, penyakit akibat hubungan kerja. Ini kalau misalkan dalam pekerjaan ya. Nah itu contohnya ya. Jadi harus bisa membedakan apa yang disebut dengan betul-betul PAK, apa yang disebut dengan PAHK. Ya, gitu. Ya, kalau COVID, insya Allah kalau orangnya sehat, terus kemudian terpapar COVID, biasanya itu bisa diselamatkan. Tapi kalau orang yang sepuh, ya orang yang punya penyakit darah tinggi, ya penyakit gula, penyakit paru, sudah ada penyakit bawaan, komorbid, itu biasanya ya susah untuk disembuhkan. Nah, penyakit-penyakit yang seperti itu yang terjadi pada dunia kerja itu yang disebut dengan PAHK. Ya, jadi yang namanya PAK itu bisa menimpa pada siapapun, orang yang sehat ya maupun orang yang dalam kondisi memang tidak begitu sehat. Sedangkan PAHK itu adalah menimpa pada orang yang memang punya bawaan, ya, punya bawaan. Oke ya, sudah mudeng ya apa perbedaan antara PAK dan PAHK. Kemudian neomisis atau kejadian berbahaya lain. Nah ini sudah pernah saya sampaikan ya perbedaan antara kecelakaan dengan hampir celaka atau neomisis. Ya, sama-sama kejadian yang tidak diinginkan. Namun ya kalau neomisis ya atau hampir celaka, bahwa kejadian tersebut bisa berpotensi ya bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau intensitasnya ditambah sedikit itu bisa menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, kalau kecelakaan kerja, misalkan kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah itu sudah termasuk kecelakaan gitu ya. Jadi kecelakaan kerja itu ada kecelakaan itu sendiri, ada kebakaran, peledakan, ya, pembuangan limbah dan kondisi-kondisi kecelakaan lainnya. Nah, analisis kecelakaan. Analisis kecelakaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan penyelidikan terhadap kejadian kecelakaan yang merupakan bagian penting program kecelakaan. Jadi kalau kita menganalisis sebuah kecelakaan kerja, tidak berhenti dari bagaimana tidak hanya berhenti sampai menemukan penyebab utamanya, tapi harus bisa memberikan rekomendasi, syarat-syarat perbaikan agar kejadian kecelakaan yang serupa itu tidak terulang kembali. Nah, serta bisa menentukan ya sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja tersebut. Jadi kalau kita berbicara menganalisis kecelakaan kerja, itu tidak sampai berhenti kita menemukan penyebab utamanya apa sih, ya subjeknya itu apa sih, tapi kita harus sampai pada tahap memberikan rekomendasi. Nah itu baru lengkap. Jadi khusus untuk analisis kecelakaan kerja yang dilakukan tidak hanya
sampai pada tahap menemukan penyebab utamanya ya atau subjeknya ya kecelakaan kerja itu siapa, apa ya, siapa yang bertanggung jawab, tapi harus bisa memberikan rekomendasi ya kira-kira perbaikannya seperti apa sehingga kecelakaan kerja yang serupa itu bisa dihindari. Nah, pengertian eh, kecelakaan kerja menurut peraturan Menteri ya Tenaga Kerja nomor 3 tahun 1998 itu bisa dibaca sendiri. Definisinya adalah suatu kejadian event yang tidak dikehendaki yang tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban atau HAM kerugian. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau PHK itu sendiri. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar yang dilalui. Jadi yang dimaksud dengan kecelakaan kerja tidak hanya kejadiannya adalah di lokasi kerja, tapi kalau misalkan dalam kondisi mau berangkat kerja ya, terus misalkan tertabrak atau apa ya, itu termasuk kecelakaan kerja. Begitu pula ketika pulang, ya pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilewati, yang wajar, yaitu termasuk dalam kategori kecelakaan. Sehingga ini wajib tercover ya, ya, ya karena definisinya kecelakaan kerja seperti itu. Nah, tapi beda kalau misalkan habis pulang kerja mau ke tempat karaoke, ya, tidak seperti jalan biasa yang dilalui. Ya, ke karaoke dulu, terus sebelum ke karaoke meninggal dunia, ya tertabrak atau apa, ya itu bukan kecelakaan kerja, ya karena apa? Karena pulangnya menuju ke rumah itu tidak seperti biasa mau mampir dulu ke tempat hiburan, itu nggak bisa cover gitu ya oleh asuransi ya instansi yang terkait ya jadi itu. Nah, hakikat keselamatan atau safety yang sudah ini saya sampaikan bahwa mengamankan sistem kan kegiatan pekerjaan. Kalau kita lihat industri kan sistem ada input, ada proses, ada output ya. Tujuannya supaya untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian alam ya. Masih ingat ya, input berarti tujuan ketiga, input berarti melindungi apa? Tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Di samping itu melindungi sumber-sumber produksi. Ya, misalkan peralatannya, ya perlengkapannya, ya modal-modalnya, ya dan sebagainya. Itu melindungi input. Kemudian melindungi proses, ya. Melindungi proses artinya apa? Memastikan dan menjamin bahwa proses yang ada itu eh, apa eh, lancar ya kegiatannya, ya lancar. Kemudian melindungi output, ya memastikan ya dan menjamin bahwa output atau hasilnya itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan manusia tanpa harus menimbulkan kerugian ya ataupun pencemaran terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, itu balik lagi ini ya bahwa K3 adalah melindungi suatu sistem baik dari segi input, proses maupun output. Nah, ruang lingkupnya ya bahwa yang namanya kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja itu sendiri, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, bahaya pembuangan limbah, dan kejadian bahaya yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu tidak hanya kecelakaan, tapi ada kecelakaan kerja itu sendiri, PAK, penyakit akibat kerja,
ada peledakan, ada kebakaran, pembuangan limbah, dan bahaya-bahaya maupun kecelakaan lain yang tidak termasuk dalam kategori seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, dasar hukum, tata cara pelaporan kecelakaan kerja adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek, PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jam sostek, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul dalam hubungan kerja atau PHK, ya, dan PHK juga tentunya. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 5 garis miring Men garis miring 1993 tentang petunjuk teknis kepesertaan iuran santunan dan pelayanan jaminan kecelakaan kerja. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja, ya. Ya, kemudian tentunya yang terkait khusus dengan tata cara pelaporan adalah Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan serta tentang tata cara pengisiannya juga sudah ada standarisasinya, ya, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja nomor 84 tahun 1998. Itu dasar hukum tentang tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Apa yang disampaikan oleh pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa di situ disampaikan pengurus itu wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpin. Jadi pengurus bisa mungkin direktur, bisa pemilik perusahaan, bisa juga orang yang punya kapabilitas, punya kompetensi. Jadi kalau misalkan pengurus ya dalam hal ini bisa saja mungkin orang yang ditunjuk ya yang bertanggung jawab untuk masalah kecelakaan kerja, masalah keselamatan ya kesehatan kerja bisa saja. Pokoknya wajib ya. Kalau misalkan ada kecelakaan itu wajib ya perwakilan dari perusahaan itu wajib melaporkan ya ke Menteri Tenaga Kerja. Ya tidak langsung ke menteri ya kalau di kabupaten atau kota ya wajib melaporkan ke dinas terkait ya, dinas ketenagakerjaan dan sebagainya. Kemudian pasal 11 ayat 2-nya juga menyampaikan bahwa tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja oleh pegawai pengawas diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ya tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian apa? Tadi sebelumnya saya sampaikan tata caranya ini ya diatur ke peraturan yang lebih rendah yaitu nomor 7 ini, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1998 serta surat keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Nomor 84 Tahun 1998. Itu ya. Jadi ini maksudnya yang nomor 2. Next. Nah, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998. Di pasal 2 disampaikan pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan kerja dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Kemudian pengertian dari kecelakaan kerja, ruang lingkupnya tidak hanya kecelakaan itu sendiri, tapi kecelakaan kerja itu kemudian ada penyakit akibat kerja, ada peledakan, ada kebakaran maupun pembuangan limbah maupun kejadian kecelakaan kerja yang tidak termasuk kategori yang tadi. Nah, kemudian dalam pasal 3, pengurus atau pengusaha
yang sudah atau belum mengikut sertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya kalau dulu memang jam sostek ya, kalau sekarang kan beda lagi ya, ada aspek ya, gitu kan karena kan jadi satu ya sekarang ya jam aspek apa namanya? Kalau dulu kan namanya sebelum melebur jadi satu itu kan apa ada yang dibagi dua kalau nggak salah ya kesehatan sama kecelakaan kerja itu dibagi dua. Sekarang kan di merger ya jadi satu. Nah pokoknya siapapun ya walaupun perusahaan tersebut itu belum mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerjaan itu wajib ya pokoknya melaporkan. Nah, kemudian ya apa yang perlu dilaporkan? Yang perlu dilaporkan adalah identitas perusahaan, informasi kecelakaan kerja, ya keterangan lain, kemudian data-data korban, ya. Ini data umum berarti data informasi perusahaan, data korban berarti data kecelakaan kerja, jumlah korbannya berapa, nama-nama korbannya, akibat kecelakaan kerjanya, keterangan cedera dan sebagainya itu perlu diisikan. Kemudian fakta yang perlu dibuat, kondisi yang berbahaya maupun tindakan yang berbahaya. Jadi kecelakaan kerja itu disebabkan oleh ada faktor unsafe condition atau unsafe act itu seperti apa. Ya. Kemudian uraian kronologis terjadinya kecelakaan kerja, sumber kecelakaan kerja itu berasal dari mana, kemudian tipe kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan, syarat-syarat rekomendasi yang diberikan itu wajib. Ya, kemudian tindakan lebih lanjutnya, hal-hal yang perlu dilaporkan ya selain keterangan yang perlu disampaikan, silakan bisa ditambahkan di ini hal-hal yang perlu dilaporkan. Nah, kemudian itu pasal 2, pasal 3, pasal 4-nya ya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 1998. Di situ dalam pasal 4-nya bahwa pelaporannya itu maksimal 2 kali 24 jam. Ya, maksimal itu. Ya, mungkin ketika terjadi kecelakaan tidak langsung ya secara tertulis, tapi mungkin secara by phone. Ya, tapi yang jelas setelah 2 kali 24 jam itu harus dilaporkan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, yaitu. Ya, jadi bisa dilaporkan secara lisan dulu sebelum 2 kali 24 jam. Tapi setelah 2 kali 24 jam harus dilaporkan secara tertulis. Nah, untuk pengurus atau pengusaha yang telah mengikut sertakan pekerjanya dalam yang sudah mengikut sertakan pekerjaan dalam program eh, jaminan sosial atau asuransi ketenagakerjaan itu peraturannya sesuai dengan Permen nomor 5. Kemudian bagi yang belum itu aturannya sesuai dengan Permen nomor 4 tahun 1990. Nah, kira-kira seperti ini ketika terjadi kecelakaan kerja eh, apa pengurus, pemilik perusahaan ataupun orang yang dipercaya melaporkan adanya kecelakaan kerja ke dinas ya terkait ya dinas tenaga kerjaan kabupaten atau kota ya melalui pegawai pengawas ya dan dilaporkan ya kecelakaan kerja itu tadi. Kemudian dari pegawai pengawas akan melakukan pemeriksaan dan pengkajian ya sesuai dengan apa surat keputusan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan apa yang perlu diperiksa, apa yang perlu dikaji. Kalau eh, apa kejadiannya berupa kecelakaan kerja maka ikuti sesuai dengan lampiran 2, kemudian ada lampirannya beda-beda ya sesuai dengan kecelakaan kerja, tipe kecelakaan kerja yang terjadi. Kemudian
setelah dilaporkan ke dinas atau kantor terkait, ya dinas ini dari kabupaten atau kota akan melaporkan ke dinas tingkat provinsi. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk, jadi kalau pegawai pengawas di tingkat kabupaten atau kota itu mengumpulkan, mengkoleksi, ya, mengolek, ya, mengumpulkan data-data kesalahan kerja yang terjadi eh, apa yang terjadi tiap bulan, ya, itu ada enggak, dan kemudian ini dilaporkan ke provinsi. Provinsi akan melaporkan ke tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, ya, di bawah Dijen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh eh, perusahaan itu tadi melaporkan kurun waktu, ya, ke pegawai pengawas 2 kali 24 jam itu paling lah. Nah, ini kalau kita ceritakan, ya, secara naratif bahwa dinas akan setelah apa pegawai pengawas mendapatkan laporan dari perusahaan, maka dinas akan memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian. Kemudian pegawai pengawas menggunakan formulir laporan pemeriksaan pengkajian untuk lampiran 2 yaitu untuk kecelakaan kerja, lampiran 3 untuk PAK, dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kepala dinas pada setiap bulannya menyusun analisis laporan kecelakaan kerja dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 6 dan meneruskan ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu juga mengumpulkan dari berbagai dinas kota, ya, ataupun kabupaten, ya, ya, kemudian dengan menganalisis dengan menggunakan lampiran 7 dan mengirimkan ke pusat, ya, ke Dijen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, ya, di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kalau kita menyelidiki kecelakaan kerja, maka kita menggunakan asas, ya, ya Anda sering mendengar lah 6W. 6W dan 1H. Apa itu 6W dan 1H? 6W-nya adalah who, siapa yang mendapatkan luka, who, siapa yang mendapatkan kecelakaan. When, itu kapan, ya, terjadinya kecelakaan. Where, itu di mana terjadi kecelakaan kerja. Apakah on the job, artinya ketika melakukan pekerjaan di wilayah pekerjaan, atau ataukah off job. The job itu maksudnya adalah tadi mau berangkat terus kecelakaan atau ketika mau pulang, itu harus disampaikan, ya. Tapi tetap dilaporkan itu karena walaupun off the job kan tadi definisinya kan wajib itu, ya, wajib dilapor. Jadi tidak hanya pada lokasi perusahaan ketika melakukan pekerjaan atau on the job. Kemudian why, kenapa, ya, kecelakaan kerja itu terjadi. Jadi diceritakan kronologisnya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kemudian whom, siapa yang melaporkan? Ahli K3, orang yang bertanggung jawab, ya, misalkan manajer personalia, ataukah kepala departemen safety dan sebagainya. Ya, biasanya tidak ownernya. Kalau perusahaan tersebut sudah besar, tentunya tidak ownernya. Ya. Pasti ada orang yang diberi tanggung jawab. Gitu. Nah, itu 6W, ya. Who, when, who, when, where, why, whom, serta how, ya, how, how. Oh, mohon maaf, ini harusnya 5W, ya, dan 1H, ya. Who, when, where, why, whom, dan how, ya. Oke. 5W 1. Ya, mohon maaf ya, ntar diperbaiki.
Ya, catatannya. Kemudian pengertian bahwa ketika kita melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja, ya ada yang merupakan sebab, ya sebab tersebut hanya gejala. Contohnya begini ya, misalkan ya, kalau Anda misalkan kadang-kadang bilang ke saya gitu loh, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak bisa ikut kuliah karena saya sakit panas. Nah, sebenarnya sakit panas ya, panas itu bukan sakit, itu hanya merupakan gejala atau simptom. Sebenarnya Anda mungkin sakit radang, ya telinganya mungkin ada sesuatu yang tidak beres, sehingga menyebabkan tadi timbulnya panas. Nah, panas tersebut itu bukan penyakit sebenarnya. Jadi sebenarnya keliru kalau kita ngomong sakit panas, ya. Karena mungkin ada yang lain sakitnya adalah bukan panas karena dimasuki virus gitu ya kan. Nah, itu simptom ya. Jadi bukan penyebab utamanya, tapi hanya gejala. Kemudian ada istilah antecedent. Antecedent. Antecedent adalah sejumlah fakta yang mendahului kecelakaan kerja tanpa adanya pendapat pribadi. Jadi fakta yang ada di lapangan ya itu apa sih penyebabnya? Jangan karena asumsi kita. Oh ini tidak harus kita lihat di lapangan. Faktanya apa? Ini disebabkan oleh apa? Apa ini disebabkan oleh apa? Apa dan sebagainya. Nah itu teori domino juga harus dipraktekkan di sini. Jadi tidak ada segala sesuatu yang lahir tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Sebab itu ada pasti ada sebab yang mendahului. Nah begitu ya. Ya, antecedent tidak tetap, hanya terjadi sekali-kali. Ya, antecedent tidak antecedent tetap penyebab penting. Ya, antecedent tidak tetap. Jadi antecedent ada bagi-bagi dua, ada yang antecedent tetap, ada yang antecedent tidak tetap. Saya lanjutkan ini. Kalau kita menyelidiki kecelakaan kerja, kita harus tahu bahwa kecelakaan kerja itu merupakan gejala dysfunction system, ya, sistem yang tidak berjalan, ya, disfungsi sistem. Kemudian analisis kasus kecelakaan kerja harus mencari sumber penyebabnya yang paling dasar, yang paling utama, ya, disfungsi elementer. Sumber disfungsi elementer itu di mana? Maka rang menganalisis kecelakaan kerja itu harus dari ruginya apa sih yang terjadi itu apa dulu di lapangan. Misalkan kalau polisi ya eh, apa menangani kasus kematian kan berangkatnya adalah bukan dari apa namanya dari langsung ya menentukan oh ini yang bunuh ini tidak, tapi fakta-fakta yang ada di lapangan. Oh ada orang meninggal, kenapa orang tersebut meninggal? Dicari bla 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 dan sama kecelakaan kerja juga demikian. Oh kenapa orang ini meninggal? Oh kenapa eh, apa eh, perlengkapan ini hangus, ya hancur. Nah itu, oh karena ada ini toh dan sebagainya. Terus ya dicari sampai penyebab utamanya itu ketahuan. Kecelakaan kecil dan insiden atau near misses atau hampir celaka ya perlu dianalisa ya apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Ya ini wajib jangan sampai kita itu meremehkan kecelakaan-kecelakaan yang kecil ya. Kenapa? Karena di piramida kecelakaan sudah saya sampaikan bahwa kalau apa namanya dari kegiatan yang neomisis itu bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan yang fatal. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal tersebut. Setiap kecelakaan bisa memiliki banyak penyebab.
tidak hanya satu. Ya, justru yang terjadi di lapangan adalah pada umumnya adalah penyebabnya banyak, tidak hanya satu. Nah, sedangkan penyebab utamanya, penyebab dasarnya adalah merupakan disfungsi dari manajemen. Ya, bisa poor manajemen, bisa tidak patuh, ya, bisa apa, tidak standarisasi dan sebagainya. Karena itu, dalam menganalisis kasus kecelakaan kerja harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan dapat diperbaiki. Nah, tadi saya sampaikan di slide-slide awal bahwa analisis kecelakaan kerja itu tidak hanya mencari penyebab utamanya, tidak hanya mencari subjek yang bertanggung jawab, tapi harus bisa memberikan apa? Rekomendasi syarat-syarat perbaikan agar kecelakaan yang serupa itu bisa dihindari atau tidak terulang kembali. Langkah penyelidikan kecelakaan kerja, ya kalau sudah terjadi kecelakaan terus apa? Ya tanggap terhadap keadaan darurat. Ya bagaimana supaya akibatnya itu tidak bertambah. Misalkan ya, ada kejadian kebakaran. Ya kita selamatkan dulu supaya korbannya tidak banyak. Selamatkan itu dulu supaya korbannya tidak banyak. Ya tanggap darurat. Ya. Segera menuju ke tempat kejadian, lokalisir tempat kejadian, upayakan penyelamatan ya terhadap orang-orang, terhadap barang-barang yang bisa diselamatkan. Kemudian setelah itu ya baru kumpulkan keterangan dan informasi yang terkait. Bisa mewawancari korban atau saksi, kemudian ke lokasi melihat ya fakta-fakta yang ada. Bisa juga dengan cara menggali keterangan lain, misal keterangan dari teknisi, ya, manual apa namanya guide, ya, manual operasi dan sebagainya. Ya, ataupun dari ahli, ya, dari saksi ahli. Kemudian menganalisis semua fakta yang penting, ya, ya eh, mengembangkan dan ambil tindakan perbaikan, ya, tinjauan ulang, rekomendasi dan temuan lanjutan tindakan yang efektif, kemudian buat laporan secepat. Nah ini kalau kita melakukan penyelidikan kecelakaan, ya yang pertama adalah antecedent dikumpulkan dalam satu daftar. Tadi sudah ya. Apa yang dimaksud dengan antecedent? Antecedent adalah fakta-fakta yang mendalui bukti-bukti yang mendalui sebuah peristiwa. Semua antecedent disusun dalam hubungan logik menjadi suatu diagram yang disebut dengan eh, apa yang disebut dengan apa akar penyebab kecelakaan. Root cause analysis ya. Jadi root cause analysis, analisa akar penyebab. Kemudian pohon penyebab rangkaian seluruh kejadian yang menjurus, oh ini lanjutannya ya. Jadi semua antecedent disusun dalam hubungan logik menjadi suatu diagram yang disebut dengan pohon penyebab ya. Pohon penyebab adalah rangkaian seluruh kejadian yang menjurus kepada kejadian kecelakaan. Itu definisi dari pohon penyebab. Ya, dimulai dari akhir kejadian, ya, yaitu ruginya, ya tidak hanya cedera saja, ya. Kayak kalau misalkan dalam kecelakaan tersebut ada orang yang cedera. Kalau tidak, misalkan perlengkapannya, peralatannya rusak, pasti berangkat dari rugi itu tadi dulu, rugi apa ruginya itu apa sih? Namun sekali lagi biasanya kalau kecelakaan kerja itu ruginya berarti biasanya itu kombinasi tidak hanya manusia tapi juga mungkin properti atau ruginya tidak hanya non material tapi bisa juga material atau kombinasi. Cari antecedent penyebab langsung dari cedera. Ya, dicari terus ya antecedent-nya. Diperiksa apakah ada antecedent lain juga yang berperan. Selanjutnya dicari antecedent apa yang mendahului penyebab langsung. Ini cara apa mencari penyebab
kecelakaan. Jadi berangkatnya menganalisanya adalah dari ruginya dulu. Ruginya apa? Bisa cedera, bisa properti, dan lain sebagainya. Kemudian baru ditarik, oh ini dia cedera karena ditabrak orang toh, ini misalnya. Oh kenapa orang tersebut menabrak? Oh karena ini toh, dan sebagainya. Sampai ketahuan, oh ternyata itu mereka itu tidak patuh ya terhadap aturan lalu lintas. Misalnya, yaitu seperti saya lanjutkan. Nah, ini contoh kasus ya. Tolong di apa simak baik-baik ya. Ini contoh kasusnya ya. Tolong Anda ntar buat eh, diagram akar penyebab kecelakaan ini. Ini misalkan contoh kasusnya adalah ada seorang pengemudi traktor ditugaskan untuk memindahkan barang produksi yang telah disusun di atas sebuah trailer dengan menariknya ke tempat lain. Jadi seorang pengemudi traktor tugasnya itu di perusahaan tersebut memindahkan barang produksi yang telah disusun di atas sebuah trailer dengan menariknya ke tempat lain. Nah, ternyata ketika mau memindahkan barang tersebut, pengemudi traktor mengalami kesulitan waktu menggandengkan trailer dengan traktor. Kenapa? Karena ternyata traktor dan trailer tidak sama tinggi. Dan alat untuk menyambungkan keduanya tidak cocok. Kesulitan gara-gara apa? Traktor dan trailer itu tidak sama tinggi. Dan alat untuk menyambungkannya juga tidak cocok. Nah, karena itu traktor yang dipakai, kenapa apa namanya traktor dan trailer tidak sama tinggi dan alat untuk menyambungkan keduanya? Karena apa? Karena traktor yang dipakainya itu bukan traktor yang biasanya. Traktor yang biasanya itu kebetulan lagi rusak, ya, jadi diperbaiki di bengkel. Karena itu digunakan traktor lain untuk mengganti traktor yang rusak tersebut. Karena kesulitan untuk menggandeng antara trailer dan traktor, maka pengemudi traktor turun untuk memeriksa kesulitan. Sebelum turun, ia lupa memasang handrem dan tidak mematikan mesin traktor. Kebetulan tempat traktor berhenti agak landai, jadi jalannya itu memang agak miring. Pada waktu ia sedang berada di antara traktor dan trailer ketika mau menyambung gitu, tanpa diketahuinya traktor mulai bergerak mundur. Pengemudi terjepit, pengemudi tersebut terjepit antara traktor dan trailer sehingga dia itu mengalami cedera. Nah, dari contoh kasus ini tolong Anda buatkan analisis kecelakaan kerja. Ingat bahwa analisis kecelakaan kerja itu di samping harus menemukan akar penyebab utama terjadinya kecelakaan, juga harus bisa memberikan rekomendasi atau syarat-syarat perbaikan agar kecelakaan yang serupa itu tidak terjadi. Ya, jadi itu. Kemudian kalau menyelidiki kecelakaan kerja itu harus berangkat dari ruginya dulu. Ruginya cedera ataukah peralatan yang ataukah mungkin sarana prasarannya hancur. Itu dulu. Kemudian baru penyebabnya apa? Antecedennya apa? Nah, anteceden ini disebabkan oleh apa? Anteceden apa? Anteceden apa ini disebabkan oleh anteceden A misalkan. Anteceden A disebabkan oleh anteceden B. Ya, anteceden itu penyebab atau bukti-bukti terjadinya apa penyebab yang mendahului. Tolong dibuat seperti itu ya diagram dan itu. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini ya ini
Jadi ceritanya ada pengemudi traktor, tugas sehari-hari adalah memindahkan barang ya dari apa trailer memindahkan ya barang ya, memindahkan barang ya dari. Nah, kemudian ketika memindahkan barang ternyata apa? Antara traktor dan trailer itu tidak sama tinggi ya. Alat untuk menyambungkan itu lain. Kenapa itu bisa terjadi traktor dan trailer tidak sama tinggi dan alat untuk menyambungkan lain? Karena traktor yang biasa dipakai itu rusak, ada di bengkel, sehingga terpaksa menggunakan traktor yang lain. Nah, karena susah kan, itu ya tidak sama tinggi ya itu. Kemudian dia turun nih ya pengemudinya untuk membetulkan. Ternyata dia lupa ketika turun untuk lupa mematikan mesin dan mengaktifkan handrem. Ya karena lupa terus itu ya dia bahasanya adalah kunduran traktor gitu ya. Ditambah lagi karena memang permukaannya miring ya gitu. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, ini ya, ntar bisa dilihat lagi. Nah, ini yang penting ya dalam penyelidikan kecelakaan kerja, tolong berangkatnya selalu dari belakang, dari tubuhnya, yaitu kemudian disusun. Ya, oke, dikerjakan ya. Sampai sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.